ijazah Jokowi. Semakin menarik dan panas, Roy Suryo bawa bukti kopian ijazah legalisir Jokowi saat daftar di KPU ke Bareskrim Polda Metro Jaya. Menerima langsung itu dari KPU dan itu sudah saya periksa juga sebelum saya berangkat kemarin ke Solo dan ke Malang, ya itu adalah identik. Artinya apa? Hasil penelitian kami dalam buku setebal 700 halaman Jokowi Paper dia mengatakan 99% ijazah itu palsu. Berarti kesimpulannya apa yang dikumpulkan oleh Jokowi di KPU dan insya Allah di tempat lain adalah palsu juga. Dengan demikian, ayo, siapa yang benar? Kata Roy Suryo, ada bukti baru yang didapat dari KPU. Kata Arianto Sutadi, penyidik pasti menerima bukti baru. Kata Freddy Damanik, Roy Suryo dan kawan-kawan pasti jadi tersangka. Saya mau ke Bung Roy dulu. Bung Roy, kalau hanya salinan ijazah yang dilegalisir, kenapa Anda klaim ini bukti baru? gini, karena selama ini dikesankan oleh Jokowi dan oleh semua lawyernya bahwa ijazah yang dipegang Jokowi itu beda dengan yang kami analisis. Dan kami dituding telah melakukan rekayasa terhadap ijazah, telah mengubah ijazah itu, bahkan kami dituduh dengan pasal 32-35. Saya yang membuat pasal 32 dan 35 itu ketika di DPR dalam Undang-Undang ITE. Jelas betul kalau pasal itu memang hanya bisa digunakan untuk orang merekayasa suatu alat bukti atau barang bukti. Tadinya benar menjadi tidak benar atau sebaliknya, tadinya tidak benar menjadi benar. Nah, ternyata setelah kami lakukan, kami dapatkan resmi dari Komisi Pemilihan Umum ya pada minggu yang lalu, barangnya adalah seperti ini yang ada, dan ini adalah similar, tapi ternyata tidak hanya similar, sudah juga kami cek ini identik dengan apa yang kami teliti sebelumnya. Jadi ini sudah 4 kali keluar. Pertama kali keluar Sigit Sunarta tahun 2022. Kemudian kedua kali keluar oleh postingan saudara Dian Sandi PSI. Itu yang harusnya malah kena karena dia harusnya gambarnya tegak begini, dia miringkan begini kemudian difoto. Jadi itu ada cacat distorsi. Itu harusnya yang kena. Kemudian dikeluarkan lagi oleh Bareskrim ketika gelar perkara yang pertama tanggal 22 Mei. Jadi dari mana sisi ini kalau ini bukti baru? Bukti baru adalah bahwa yang selama ini dikesankan kan selalu lawyernya bilang, Mbak Maidau. Itu nggak benar, ijazahnya nggak kayak gitu. Coba mana ijazah aslinya nanti keluar, nanti kan ada perbedaan. Setelah kami lihat ini sama dan kemudian di sini jelas juga jasnya di atas cap, ya. Ya udah, berarti ini adalah bukti selama ini dan ini 99% adalah yang sudah kami teliti secara ilmiah bahwa itu palsu. Oke. Anda kekeh ya kalau ini Anda klaim sebagai bukti baru. Bukti baru yang bisa digunakan kembali. Jadi tidak lagi kita harus menunggu ijazah yang katanya dipegang oleh Jokowi. Sama aja, mau lihat ijazah itu ya sama dengan ini. Respons Anda, Bang Freddy? Analisa Mas Roy dan kawan-kawan ini adalah berdasarkan ya data atau dokumen yang tidak jelas, bahasa saya dokumen yang ini apa, Mas? Asal ngomong aja. Jalanan. Ah, itu yang saya sampaikan. Saya tidak pernah menyampaikan bahwa seperti kata Mas Roy tadi, ya bahwa bukti dokumen mereka itu berbeda dengan. Ya Anda juga nggak punya legal standing kok di kasus ini. Mau ngapain? Ngomong apa aja juga nggak ada gunanya. Mengatakan bahwa tahan dulu Mas Roy. Yang mereka analisis adalah dari dokumen yang tidak jelas. Bukan berarti sekarang mereka katakan mendapat dokumen dari KPU, ya berarti ijazah Pak Jokowi palsu seperti yang mereka katakan. Justru seandainya pun dokumen itu benar, tahan dulu, Bung Roy. Bahwa legalisir itu ada aslinya, kan begitu. Itulah namanya legalisir, disamakan dengan aslinya, dibenarkan bahwa ada aslinya. Ya, itulah namanya legalisir. Udah deh, orang nggak punya legal standing kayak gini, didengar. Jadi sekali lagi justru itu memperkuat bahwa ijazah Pak Jokowi itu ada aslinya. Ya, bagus, sangat bagus ini untuk pembuktian. Legal standing Anda apa? Polda Metro Jaya. Nggak punya legal standing, ngomong aja ngaco aja. Oke. Kalau dilegalisir artinya kan ada ijazah aslinya begitu ya. Dan itu sudah diberikan oleh KPU kepada kami. Artinya KPU mengakui ijazahnya ya kayak gini. Kalau ijazah kayak gini itu sama dengan yang kami teliti dalam buku itu. Tapi sekali lagi ya, orang nggak punya legal standing dan kemudian ngomong kayak gini tuh nggak usah didengarin. Makanya saya ketawa aja lah. Gitu. Kita dengar nanti aja dari Pak Arianto aja lah. Oke. Kalau dari Pak Roy mengatakan bukti itu ya dan kemudian dibawa kepada penyidik, itu pasti penyidik akan menerima itu. Nah, kemudian nanti akan dilihat oleh penyidik itu. Di sini penyidiknya adalah penyidik Bareskrim ya. Apapun barang bukti yang disampaikan kepada para pihak itu pasti akan diterima karena selama ini kan penyelidikan kan masih dalam tahap penyelidikan gitu.
Ya. Jadi tidak dihentikan dan masih kemungkinan bisa penyidikan. Nah, sekarang ada bukti baru. Nah, ya diterima oleh penyelidik ya di Barreskrim. Nanti akan dipelajari apakah bukti itu bisa dijadikan sebagai bukti tambahan yang untuk menjadi alat bukti bahwa ijazahnya Pak Jokowi itu asli apa tidak. Kalau itu bisa dijadikan pertimbangan ya mungkin akan diterima dan itu dijadikan bahan penelitian untuk meneliti keaslian daripada Pak Jokowi itu, kira-kira begitu. Kesimpulannya ya belum ditemukan ada unsur pidana atau alat bukti yang untuk mendukung adanya unsur pidana bahwa ijazahnya Pak Jokowi itu palsu. Kurang lebih dulu gelarnya hasilnya kan gitu kayak gitu. Oke. Karena Pak Jokowi ini yakin ada yang membackingi Anda dan rekan. Itu insinuasi yang berlebihan. Ya. Jadi tidak ada backingan? Sama sekali nggak ada. Backingan tuh di mereka ada orang kurus di belakang mereka. Kalau di kami itu nggak ada. Anda siap juga membuka Oke. Iya. Ini panjang, ini sangat panjang, ya udah bertahun-tahun, sambung menyambung, ya kalau tidak ada kepentingan di sini, ya kalau tidak ada kepentingan politik di sini, ya kepentingan apa lagi kan begitu. Jadi memang target mereka ini lain ditutup-tutupi sih. Orang juga udah banyak ngomong di media juga namanya memakzulkan Gibran. Loh, ya. Emang pantas dimaksud. Tahan dulu. Jelas lah tahun. Jadi Barreskrim itu tidak akan melanjutkan penyelidikan itu. Sementara ini korelasinya, konteksnya berhubungan dengan Polda Metro Jaya. Karena laporan ijazah palsu sudah tidak berlanjut, maka pasti di Polda Metro Jaya, memang itu kan sudah penyidikan, pasti ada tersangkanya. Jadi ya kita tunggu saja dalam dekat Mas Roy dan kawan-kawan ini pasti ya jadi tersangka. Saya yakin itu. Bagaimana Anda bisa yakin dengan selembar ijazah yang dari KPU ini Anda ini bukan hanya ini, bakal bisa jadi bukti baru? Nanti novumnya bukan hanya ini. Karena ada 8 institusi yang juga kita berikan surat dan kita tunggu yang 7 yang lain. Dan dari itu nanti bisa dikomparasi. Setelah gelar perkara khusus, kami juga mendapat laporan dari Kompolnas, dari Komnas HAM, kemudian dari Ombudsman yang mereka katanya dihadirkan. Mereka ternyata tidak diajak untuk menyimpulkan hasilnya. Jadi mereka juga nunggu, mereka juga ngejar ke Wasidik ya, ke Karo Wasidik untuk ayo ini mana hasilnya gelar perkara itu. Dan yang lain lagi adalah nggak ada kemudian legal standingnya orang ini atau apalagi kemarin ada kelompok ya gerombolan yang kemudian bikin konferensi pers desek-desek Polda Metro ya itu dibuka, bahkan kalau 2 minggu nggak dibuka itu nanti akan ada pertunjukan aksi porno, aksi dan pornografi. Ya, Bang Freddy, Anda nggak punya legal standing, katanya Bang Freddy. Tindakan asusila kayak gini ya, itu tindakan. Suryo mah di mana-mana ngomongnya memang ngasal. Itu dari tadi juga, dari biasanya memang satu pun sampai sekarang ngomongan dia nggak ada yang benar. Iya, kamu aja nggak benar ini. Bebas saja. Udah nggak usah didengerin, nggak ada legal standingnya. Yang apapun, nah ya, tapi kan saya mau sampaikan, saya di dalam kasus ini adalah saksi pelapor resmi. Nah, makanya saya yakin itu unsurnya sudah memenuhi bukti. Hanya ada kemarin sedikit ya, karena memang mana sedikit orang buron jadikan saksi. Oleh proses memang karena demo itu ya, jadi sangat apalagi tidak berpengaruh. Itu bukti baru, tidak ada bukti baru di situ. Itu polisi penyidik itu sudah memeriksa KPU. Ya, saya tadi kebetulan sudah tanya sama penyidiknya, katanya saya apakah ada hambatan atau ada perintah untuk menghentikan. Tidak, proses masih tetap berjalan terus. Ya, mudah-mudahan bisa cepat selesai. Itu. Jadi proses di Metro sesuai dengan rencana tetap berjalan. Hanya karena kemarin karena ketabrak dengan demo yang banyak sekali itu sehingga para penyidiknya nggak bisa bekerja di sini. Dan sekarang setelah urusan yang demo-demo itu selesai, ini bisa meneruskan kembali. Dan diharapkan katanya sih penyidikan itu bisa segera selesai. Itu kurang lebih jawabannya. Oke, bisa segera selesai dan juga memberikan kejernihan atas kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Telah menonton.